tashmulu fi'lal ma'murati. Tashmulu. Taat itu mencakup mengerjakan beberapa perintah, wa tarkal manhiyati, dan meninggalkan beberapa larangan. Fala yakfi, maka tidak cukup i'tiqadul wahdaniyati. I'tiqad meyakini keesaan Allah, tauhid tadi. Enggak cukup tauhid dalam hati saja, meyakini keesaan Allah bidunil amali, dengan tanpa amal. Makanya tadi Islam itu apa tadi? Al-istislam lillah bit tauhid. Nah, tauhid itu keyakinan keesaan Allah, ibadah itu hanya untuk Allah. Tidak cukup itu bidunil amal, dengan tanpa amal. Harus wal inqiyad lahu bit ta'ah. Harus tunduk betul-betul taat, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Lalu wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan cuci tangan dari kesyirikan dan pelaku syirik. Fala yakfi annal insan, tidak cukup bahwa sungguhnya manusia la ya'budu illallah, tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tidak cukup itu. Tidak cukup bagi manusia itu hanya menyembah Allah, belum cukup. Fala budda ayyatabarra'a minasyirki wa ahlihi, maka tidak boleh tidak harus cuci tangan dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Wa ya'taqida bi butlanahu, dan harus meyakini kebatalan syirik. Wa kufral musyrikina, dan kekufuran orang musyrik. Nih, harus ada begitunya. Nggak boleh orang, yes saya tak di dalam masjid saja, yang penting saya tauhid, yang penting saya tidak syirik. Nggak cukup bagi yang namanya muslim itu, nggak begitu itu. Mesti dia harus tabarra', harus menjauh lahir batin dari kesyirikan dan dari pelaku syirik. Terus meyakini betul bahwa syirik itu batal, kebatilan, dan pelaku syirik itu kafir. Wa ayyubghidahum wa yu'adiyahum fillah, dan agar marah kepada mereka dan memusuhi mereka fillah, karena Allah, di dalam urusan Allah. Harus marah dalam hatinya dan memusuhi. Yajibu alaika an tu'adiya a'da Allahi, wajib bagi kamu memusuhi musuh-musuh Allah. Loh, Allah saja memusuhi, disebut musuh Allah. Kamu hamba Allah ikut siapa? Orang aja kalau sekarang punya blog ya, dia kuat. Dia bilang, kamu benci gak sama orang itu? Enggak benci. Wah, berarti bukan golongan saya kamu. Nah, kan gitu. Kamu harus benci. Kalau kamu masih golongan saya, berarti kamu harus membenci itu. Nah, disebut musuh Allah. Orang musyrik itu musuh Allah. Kalau kamu diem aja lah, mencintai mereka, bahkan lahir batin lagi, malah mau diangkat jadi pemimpinnya lagi. Nah, itu namanya nggak memusuhi itu. Itu Islamnya masih diragukan, karena makna Islam sendiri itu al-istislam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu di mana ini kok bisa didefinisikan? Baca Quran, baca hadis, semua nanti lah bisa nyimpulkan. Jadi ulama itu sudah neliti Quran hadis semua, apa sih prakteknya Islam itu, kesimpulannya apa, definisi totalnya Islam itu. Ya seperti ini. Ada wal bara'atu nggak cukup orang hanya sholat di dalam diam saja, ada kesyirikan diam saja, nggak cukup. Harus bara'ah minasyirki. Mana dalilnya? Di bawahnya itu nanti. Wajib kamu membenci mereka, memusuhi mereka, karena mereka musuh Allah. Sebaliknya wa antuhibba auliya Allah, dan kamu cintai kekasih-kekasih Allah. Siapa? Muwahhidin, orang-orang yang iman dan melakukan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Fatajibu
fatuhibbu ma yuhibbuhullahu, maka kamu mencintai apa saja yang mencintainya siapa Allah. Maksudnya apa saja yang dicintai oleh Allah. Kamu wajib menyenangi, mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Wa man yuhibbuhullah, dan mencintai orang, yuhibbu yang mencintai pada orang siapa Allah, dan wajib mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Baru kamu muslim namanya. Wa tubghid wa an tuhibba ya. Fatajibu ma yuhibbuhu lahu wa man yuhibbullah. Wa tubghidu ma yubghiduhu Allahu wa man yubghiduhu Allah. Dan kamu wajib marah pada apa-apa yang marah atau benci ya. Nah, kamu wajib benci kepada apa-apa yang membenci pada siapa Allah. Waman, dan pada orang yubghidu yang membenci pada orang siapa Allah. Baru kamu namanya Islam itu. Menyerah, kamu tauhid kepada Allah. Kamu taat sama Allah berarti. Hadza makna qaulihi. Ini adalah pengertian ucapan Muhammad bin Abdul Wahab dalam ta'rif tadi, wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Ini. Jadi Islam itu harus ada bara'ah, membenci pelaku syirik dan kesyirikan itu. Bukan malah kesyirikan dibantu, dilancarkan. Nah, orang nyembah salib malah dijaga, dilancarkan. Nah, ini namanya enggak bara'ah. Harus bara'ah. Nah, wah terpaksa ya. Nah, terpaksa monggo silakan. Nah, terpaksa itu namanya berarti kalau enggak melakukan itu dibunuh, atau dipenjara, atau dicambuk, atau dirampas hartanya semuanya, nggak bisa makan terus mati. Namanya terpaksa. Kalau masih bisa pilih tempat lain, itu namanya nggak terpaksa. Jadi harus ada bara'ah minasyirik. Dalilnya apa? Wala kama tabarra'a Ibrahim alaihi salam walladzina ma'ahu minal musyrikin. Sebagaimana cuci tangan siapa Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau dari orang-orang musyrik, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah ada bagi kalian contoh yang baik, yaitu dalam kasusnya, ceritanya Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang yang bersama Ibrahim, yaitu idz qalu liqaumihim, ketika mereka menyatakan kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sungguhnya kami orang-orang yang cuci tangan dari kalian, kami akan menjauh lahir batin, kami enggak tanggung jawab dengan kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa saja yang kalian sembah selain Allah, kesyirikan kalian. Ini kalau mau tanya ayatnya ini, Islam itu agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Muhammad. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Terusannya apa? Hanifan muslimah. Yaitu. Jadi Islam itu harus bara'ah. Hanifan muslimah. Nabi Muhammad itu muslim. Kalau muslim ya kayak Nabi Ibrahim mengatakan inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Aku akan bersih, aku tidak akan mendekat kepada penyembahan kamu. Nabi Ibrahim apa? Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah itu? Datang ke patung-patung, hancurin semuanya. Nah, kalau di sini kena undang-undang. Minimal ya membenci, minimal menjauh, bukan membantu. Nah, bukan bantu. Tabarra'u minhum wa min ma'budatihim. Cuci tangan mereka Nabi Ibrahim dan kaumnya dari mereka orang musyrik, wa min ma'budatihim, dan dari tuhan-tuhan yang mereka sembah, beberapa yang disembah oleh mereka. Kafarna bikum, kami kufur dengan kalian, kata Nabi Ibrahim. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Yang samaan garis bawahi bura'a minkum. Terus wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha, garis bawahi. Ini kewajiban. Al-Quran itu bukan untuk dimaknai saja, diamalkan Al-Quran itu.
telah tampak antaraku dan antara kalian al-adawatu wal baghdha, musuh-musuhan dan marah, abadan selamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah dengan esanya Allah, sampai kalian mau beribadah hanya kepada Allah, mau mentauhidkan Allah, baru kalian bukan musuh saya. Wah, ini agak berat ini kalau ditampakkan sekarang ya. Ya, musuh itu tidak harus menampakkan merenggut. Senyum itu ada, senyum mengancam itu ada sekarang, senyum mengancam. Kita senyum tapi mengancam. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Garis bawahi, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ayo kita mulai memahami Al-Qur'an dan lahir batin ingin mengamalkan Al-Qur'an. Jangan jadi program saja. Ngaji Quran hadis, mengamalkan Quran hadis. Mengamalkan betul. Terutama akidah. Akidah jangan sampai kehilangan kita. Batas minimal itu ingkar dalam hati itu ada. Kalau sudah tidak ada ingkar dengan kesyirikan dan pelaku syirik, naudzubillah min dzalik, berarti tauhidnya bisa-bisa hilang itu dalam hati. Artinya keislaman pun, keislaman pun nggak terjamin, karena nggak ada apa-apanya dalam hatinya. Apalagi nganggap sama, waduh ayolah, sama aja, nggak ada getaran sama sekali, nggak ada getaran. Ini yang perlu kita perbaiki. Kata firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir, tidak pernah menjumpai kamu Muhammad pada kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir lalu yuwadduna, mengasihi mereka, mawaddahan mereka. Yuwaddun, mawaddah itu ya mencintai lahir batin, membantu, menolong sepenuhnya. Man haddallaha wa rasulah, kepada orang yang menentang, menyakiti Allah Rasul. Walau kanu aba'ahum, walaupun ada mereka bapak-bapak mereka sendiri, aw abnahum, atau anak-anak mereka, aw ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, aw asyiratum, atau keluarga mereka. Jangan Muhammad, gak mungkin namanya orang iman melakukan itu. Coba sekarang kita teliti, kita, keluarga kita, jamaah kita, coba praktiknya seperti apa? Ada nggak yang begini? Kalau ada, berarti akidahnya lemah, keislamannya lemah. Naudzubillah min dzalik, bisa juga belum punya akidah, karena belum tahu akidah itu apa, belum tahu harus ada. Zaman dulu saya masih kecil merasakan bedanya antara jamaah ini dengan lainnya. Beda dengan bid'ah, dengan khurafat, syirik, takhayul. Masih kecil saya sudah merasakan itu. Tapi malah sudah besar, sudah tua, malah kok kayaknya lahirnya ini kok kelihatan santai-santai saja. Malah kesyirikan malah dibantu. Nah, ini namanya penurunan yang luar biasa ini. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum, janganlah kalian mengambil bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum, saudara-saudara kalian, aulia, beberapa kekasih. Wali itu kekasih dekat atau penolong-penolong. Apalagi pemimpin itu ya pengatur, wali juga namanya. Ini istahabbul kufra 'alal iman, jika mereka lebih mencintai kekufuran mengalahkan iman. Wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Garis bawahi, humudz zalimun. Siapa yang mengasihi mereka dari golongan kalian, dari golongan kalian yang mengasihi mereka, berarti mereka itu hum adz-zalimun, orang yang zalim. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi. Garis bawahi aduwi, tadi saya sudah menjelaskan di atas. Janganlah kalian mengambil musuhku, kata Allah. Orang musyrik itu musuhnya Allah.
Wa aduwakum, dan musuh kalian orang iman, aulia sebagai wali, kekasih-kekasih dekat, orang-orang dekat, pembantu-pembantu dekat yang mengerti bitonah-bitonah dan lain-lain. Aulia. Hadza huwa tauhid alladzi amara Allah azza wa jalla bih. Ini adalah tauhid yang memerintah siapa Allah dengannya. Wa bimuwalati ahlih, dan dengan muwalat. Ini jadi istilah dalam ilmu akidah, diingat-ingat. Muwalat kepada pelaku tauhid. Kita punya kewajiban muwalat. Muwalat itu mengasihi lahir batin, menolong secara total kepada yang melakukan tauhid, mengesahkan hanya ibadah kepada Allah.